Pandangannya kabur kalau ibu yang mengalami lalu sekarang pemeriksaan hidung ya, apakah terdapat sinus atau tidak, sakitnya bu. Lalu kita periksa hidungnya, air kotak sedikit ya. Bulu-bulu halusnya juga kan kelihatan ya. Apakah misalnya misalkan untuk pemeriksaan kekuatan otot hidung tadi kan selain pemeriksaan apakah ada polis atau tidak ya dengan menggunakan termait. Ini hidung yang satu, ini disuruh diluarin. Kita perkirakan ya kekuatan ototnya. Kalau sampah bekas jangan dimasukin lagi ke apa ini? Tempat steril, jadi buang ke tempat. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan mulut. Pakai kaca ya. Nah, dibuka. Dilihat ya kebersihannya, gusinya, apakah ada stomatitis atau tidak, lidahnya. Terus apakah giginya ada yang valien, ada yang tanggal ya. Ada yang tanggal ya. Nah, jangan kelihatan ibu kan ibu nggak tega ya masukin ke dalam ya. Kalau ibu nanti dimasukin ya. Terus lakukan misalnya kalau tidak perlu melakukan pengecapan dan menghidup tadi bau-bauan, berarti ibu tanya aja ibu masih bisa menghidup bau-bauan gitu, apakah ibu masih bisa merasakan rasa asin, pahit dan manis gitu ya. Kita tanyakan kalau tidak ada misalnya alat rasa kalau di sini tidak ada, berarti kita boleh ditanyakan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan, lihat simetrikannya yang kiri dan kanan, karena ada yang satu ada yang satu misalnya kecil gitu ataupun simetrikannya diperiksa, kebersihannya apakah ada eksperimen atau tidak, bersih. Terus kita tanya kita cek pendengaran ibu ya. Jadi kalau misalkan ibu jawab apa yang kita tanyakan, berarti ibu pendengarannya masih ya. Setelah itu kita periksa refleks pengenalan ya. Coba ibu ditelan sakit ya, aman ya. Jadi pemeriksaan sakit luar atau lurus ke bawah ya, sambil ditulis pengenalan. Terus kita lakukan pemeriksaan kelenjar getah. Tidak ada, kalau ada kan di sini akan ada benjolan ya. Terus kita lakukan pemeriksaan C, APP ya, pada pelebaran pada pembuluh darah. Ibunya suruh miring ke sebelah kiri. Nah, kalau misalnya ada kelihatan besaran, kita ukur dengan mistar 2 ya. Tahu kan caranya? Tahu. Jadi yang satu ke sini, yang satu ke atas. Kalau lebih dari 2 atau 3 berarti itu ada tandanya peningkatan JBP ya. Kalau tidak ada mah yang nggak usah diukur ya. Tapi kita langsung ke pemeriksaan dada dan paru. Itu untuk pemeriksaan paru-paru di ICS
2. Ibu nanti dibuka ya bajunya gitu ya. Kita cari CS2 sebelah mana, lalu untuk pemeriksaan parunya diletakkan di CS 2. Suara napasnya itu kan macam-macam ya. Terus setelah itu kita lakukan pemeriksaan jantung 3, 4. setelah itu lalu kita lakukan pemeriksaan abdomen, payudara. ya, di payudara itu apakah fungsinya Inverted. atau tidak, lalu ada peningkatan hiperpigmentasi pada areola, terus yang pigmentasinya yang tidak, Sama. kebersihannya